semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias, yes. Kita bersyukur sekali sama Tuhan Yesus. Kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita diberikan alat, gadget, handphone, iPad, laptop, apapun yang kalian pakai sekarang untuk sekolah minggu, untuk kita boleh memuji Tuhan bersama-sama secara virtual. Ya adik-adik, mari kita sama-sama beribadah sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Kita mau berdoa dulu, ditutup matanya, dilipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami dan keluarga kami. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini bisa sekolah minggu lagi. Kiranya Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Dan kiranya firman Tuhan juga yang nanti kami dengarkan bertumbuh subur dalam hati kami dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mulai, Kakak Nada mau bacakan satu ayat dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya sumber kebenaran, dan satu-satunya penyedia hidup. Tidak ada yang lain. Ia memelihara kita sampai Ia datang yang kedua kali nanti. Sebab itu adik-adik, kalau kita melihat sekitar, segalanya terlihat susah ya, segalanya terlihat semakin menantang, tapi percayalah Tuhan Yesus adalah penyedia hidup yang kekal. Kita percaya pengharapan kita besar di dalam Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama yuk. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Semuanya dalam sikap memuji, sikap menyembah, kita menaikkan pujian. Lewat badai
tiba waktunya untuk kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita percaya kalau bekerja buat Tuhan itu selalu manis. Amin. Amin ya adik-adik. Kita percaya hanya Tuhan satu-satunya yang layak kita sembah, satu-satunya sumber kehidupan, satu-satunya jalan kebenaran, satu-satunya yang layak menerima segenap hidup kita untuk kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin adik-adik. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, Kakak Nada mau ajak semuanya untuk sebutin moto sekolah minggu. Yuk, pertama, rajin sekolah minggu. Kedua, rajin baca Alkitab. Ketiga, melakukan firman Tuhan. Keempat, semangat memuji Tuhan. Nah, sekarang ayo kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik, Kakak Maria percaya semuanya masih tetap antusias ya. Saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan, dan saat ini kami menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin, Roh Kudus pimpin, biar apa yang diberitakan firman-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh terus Tuhan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, tidak ada lagi yang masih ngobrol. Semuanya harus fokus sama Tuhan ya. Biar setiap firman yang nanti diberitakan, adik-adik tidak masuk kuping kiri terus kuping kanan keluar lagi, tapi masuk kuping kiri, masuk kuping kanan, tertanam di hati. Oke adik-adik. Nih, coba tebak Kakak Mari mau cerita apa nih? Ada seorang bapak yang memiliki seorang istri, dan dia memiliki 3 orang anak yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Dan bapak itu memiliki 3 orang menantu. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Betul, Bapak Nuh.
Pagi hari ini Kakak Maria mau cerita tentang Bapak Nuh yang gigih pantang menyerah dalam membuat bahtera. Waktu itu kejahatan manusia sangat menjengkelkan Tuhan dan sangat membuat Tuhan marah atas setiap kejahatan manusia itu. Karena manusia saat itu penuh dengan dosa kejahatan yang luar biasa. Mulutnya penuh dengan tipu daya, mulutnya penuh dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, pikirannya penuh dengan pikiran yang jahat. Di situ Tuhan marah. Tuhan ingin menghancurkan manusia itu dan Tuhan menyesal kalau dia sudah menciptakan manusia. Serem ya adik-adik ya, Tuhan sampai menyesal loh kalau dia sudah menciptakan manusia. Namun ada satu pengecualian, yaitu keluarga Nuh. Bapak Nuh ini sangat berkenan di hati Tuhan dan dia sangat bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Ketika itu Tuhan Yesus berfirman kepada Nuh, "Nuh, buat bahtera. Aku akan menghancurkan muka bumi ini dengan datangnya air bah." Lalu apa adik-adik? Nuh membuat bahtera itu dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia membuat bahtera dari kayu gofir yang besar sekali. Sesudah itu, waktu saatnya Nuh lagi membuat bahtera, orang-orang di sekitar lingkungannya itu mengejek dia. "Heh, Nuh, kamu ngapain sih buat bahtera? Kamu udah gila ya?" katanya gitu. Tapi Nuh tetap membuat dengan penuh semangat, dengan gigi tanpa pantang menyerah. Dia terus membuat bahtera itu adik-adik. Dia tidak memperdulikan omongan kiri kanan, dia tidak memperdulikan omongan yang di sekitar dia. Dia terus membuat bahtera sesuai apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Singkat cerita, bahtera itu jadi adik-adik. Dan apa Tuhan bilang? Setelah bahtera itu jadi, Tuhan bilang, "Nuh, kamu bawa istri, anak-anakmu dan menantumu masuk ke dalam bahtera." Selain anak-anak dan menantunya, juga istrinya adik-adik, Tuhan juga bilang, suruh bawa hewan-hewannya, binatang-binatang piaraannya, binatang-binatang yang ada di muka bumi itu disuruh bawa masuk ke dalam bahtera. Wow, dahsyat banget kan Tuhan kita. Lalu apa? Nuh mengikuti setiap perintahnya Tuhan. Dia membawa sepasang demi sepasang. Adik-adik bisa bayangin gak? Binatang itu dari yang terkecil sampai yang terbesar loh. Nuh membawa yang terkecil itu apa ya adik-adik? Semut ya, semut, binatang semut. Dia membawa sepasang demi sepasang semut yang terkecil. Semua binatang-binatang yang ada di muka bumi itu dibawa masuk ke dalam bahtera. Bahkan gajah yang besar semuanya masuk ke dalam bahtera dengan teratur, dengan rapi. Karena apa? Karena mereka mengikuti apa yang Tuhan suruh. Dan Nuh juga mengikuti apa yang Tuhan suruh, sehingga anak-anaknya, istrinya, menantunya, juga binatang-binatang itu turut masuk ke dalam bahtera yang besar itu. Setelah mereka berdiam di situ di dalam bahtera, Tuhan menutup pintu bahtera itu. Nuh pun tidak bisa membuka pintu bahtera itu. Lalu datanglah air bah yang besar menyelimuti muka bumi itu. Semuanya lalu terus dia menenggelamkan semua yang ada, dan semua yang ada di sekitar situ semuanya tenggelam, semuanya habis, semuanya musnah, mati semuanya. Hanya keluarga Nuh yang selamat dan semua binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu adik-adik. Wah, serem sekali ya adik-adik ya. Nah, apa adik-adik? Terus selama 40 hari 40 malam bahtera Nuh terombang-ambing di air bah itu. Mereka selamat, mereka di dalam situ selamat semua. Tidak ada satupun yang terluka, tidak ada satupun yang
tenggelam, mereka selamat. Karena apa? Karena Nuh pantang menyerah, karena Nuh gigih, dia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Selama 40 hari 40 malam Bahtera itu terombang-ambingkan. Lalu tiba saatnya Bahtera itu mendarat di sebuah gunung, namanya Gunung Arafat. Nah, situ mereka selamat adik-adik semuanya. Oke, makanya adik-adik dengan cerita Nuh ini kita ambil bahwa Nuh itu pantang menyerah, sekalipun dia diolok, dihina sama orang-orang yang tadinya mereka tidak percaya. Kalau apa sih Nuh, kamu buat apa sih Bahtera, kamu gila ya. Tapi Nuh tetap pantang menyerah, dia tetap semangat untuk membuat Bahtera apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, Nuh perbuat. Oleh sebab itu adik-adik juga harus pantang menyerah. Di masa pandemi ini adik-adik walaupun hanya belajar secara online dan adik-adik tidak keluar rumah, adik-adik tetap semangat ya, pantang menyerah, terus belajar. Terus kalau adik-adik keluar rumah harus memakai masker. Walaupun teman-teman adik-adik pada berkata, ngapain sih kamu pakai masker? Ngapain sih kamu? Ayo dong main sini, ngapain sih kamu dalam rumah aja? Adik-adik harus tetap semangat, harus tetap jangan menyerah. Adik-adik terus di dalam rumah aja, karena supaya kita selamat. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini cukup sekian. Nih, nanti Kakak Maria punya tugas buat adik-adik. Ini ada tugas buat minggu ini adalah mewarnai dan mengisi jawaban teka-teki di bawah ini ya. Nah, nanti adik-adik minta tolong sama papa mamanya untuk mencari jawabannya. Ada di kitab Kejadian pasal 6, 7, 8, 9 ya. Bisa dicari adik-adik jawabannya ya. Nanti seperti biasa hasilnya dikirimkan ke nomor Kakak Tiara di bawah sini ya. Paling lambat hari Kamis. Jangan lupa ya adik-adik ya, minta tolong papa mamanya untuk membantu mengisikan teka-teki yang ada di bawah ini ya, yang dalam di kotak-kotak ini adik-adik ya. Oke adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini cukup sekian dan menjadi berkat buat adik-adik. Tetap semangat, pantang menyerah, gigih dalam melakukan sesuatu dan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau berikan hati kami, adik-adik kami untuk terus semangat, pantang menyerah, gigih dalam melakukan apapun Tuhan, supaya kami boleh beroleh keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan adik-adik kami Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Keluarga mereka masing-masing Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5. 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman di sini. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 5a.
Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cayo. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah engkau menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5 disebut kedua. 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.